Halo Sumatera Utara, selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Jumat siang 8 September 2023. Sejumlah informasi menarik telah berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Bergabunglah bersama saya Muhammad Azrul Nasution, berikut kita simak informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, gudang penyimpanan ban hingga spare part sepeda motor dan mobil di kawasan industri Jalan Menjagaan Kecamatan Percut Setuan di Lahap Sijago Merah pada Kamis malam. Akibatnya 4 ruko beserta isinya hangus terbakar. Api dengan asap tebal membumbung tinggi di sebuah gudang penyimpanan ban dan spare part sepeda motor dan mobil di kawasan industri Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Kebakaran ini sontak membuat panik karyawan hingga warga di sekitar gudang dan pabrik yang berdekatan. Pasalnya hampir seluruh kawasan ini merupakan pabrik dan gudang yang dengan mudah dapat terbakar. Warga khawatir api mulai merambat kedua gudang di sebelah lokasi titik awal api. Petugas Damkar Gabungan Kota Medan dan Deli Serdang yang tiba di lokasi langsung melakukan penyiraman dan mendobrak pintu utama yang terkunci. Komandan Regu Damkar Deli Serdang, Mujahidin menyebutkan petugas sempat kesulitan dalam upaya memadamkan api dikarenakan seluruh pintu sempat terkunci dan banyaknya material berbahan karet di dalam gudang yang mudah terbakar. Bahkan beberapa kali ledakan sempat terdengar dari dalam gudang tersebut. Kondisi api sekarang sudah tinggal 75%. Karena tinggal 75%, karena kendala tadi susah karena tadi pintu-pintu ini kan tertutup. Jadi mungkin itulah kendala yang kami rasakan. Untuk masuk ke dalam sulit gitu. Jadi alhamdulillah dengan misalnya pintu-pintu ini didobrak, maka kondisi anggota-anggota pemadam bisa masuk ke dalam. Jadi situasi pun sudah agak mendingin gitu. Sementara itu, api mulai dapat dijinakkan setelah puluhan armada pemadam kebakaran tiba di lokasi dan melakukan penyiraman. Belum diketahui apa penyebab terjadinya kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Pemirsa, seorang pria pejalan kaki yang hendak menyeberang ditabrak minibus Grand Livina di Jalan Sudirman, Kelurahan Seri Padang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi. Akibat peristiwa ini, korban mengalami luka berat di bagian kepala. Menurut keterangan salah seorang security, Chandra, mobil dengan kecepatan tinggi datang dari arah Medan menuju Tebing Tinggi. Ia melihat mobil tersebut menabrak pembatas jalan. Ketika hendak menolong si pengendara mobil, dirinya terkejut melihat ada seorang pria tergeletak di tengah jalan. Korban tersebut tertabrak minibus saat menyeberang jalan. Diduga sopir minibus ugal-ugalan dan kencang saat mengemudikan kendaraan. Dari arah sana. Dari Medan gitu? Dari Medan ke kota. Jadi tiba-tiba sampai di lokasi? Sampai di lokasi langsung buang, nabrak. Cuman nggak tahu posisi dia nabrak orang kan gitu. Setelah kami tolong mobilnya, baru di sebelahnya kan kelihatan ada orang. Oh, jadi itulah. Korban ini mau katanya menyeberang macam mana? Mau nyebrang. Mau nyeberang jalan? Iya. Kasatlantas Polres Tebing Tinggi AKP Doraria Simajuntak membenarkan adanya seorang pria pejalan kaki yang hendak menyeberang jalan ditabrak minibus dan sudah dirawat di Rumah Sakit Sri Pamela Kota Tebing Tinggi. Untuk sementara mobil yang terlibat laka lantas sudah diamankan di Satlantas Polres Tebing Tinggi. Pemirsa, di informasi lainnya, seorang wanita muda terekam kamera pengawas melakukan aksi pencurian tabung gas ukuran 3 kg di sebuah toko grosir Desa Hutatonga, Mandeling Natal. Inilah aksi seorang wanita muda yang terekam kamera CCTV terlihat mondar-mandir sambil menggendong anaknya di depan sebuah toko grosir di Desa Hutatonga, Kecamatan Penyabungan Barat, Kabupaten Mandeling Natal. Wanita muda berpakaian hitam ini berhasil membawa tabung gas melon dan aksi ini diketahui pemilik toko grosir setelah curiga jumlah tabung gas mereka banyak yang kurang. Sehingga mereka memeriksa kamera CCTV dan dari kamera tersebut terlihat seorang ibu muda sudah beberapa kali melakukan pencurian tabung gas. Pemilik toko grosir mengaku sudah puluhan tabung gas mereka raib dicuri. Namun mereka mengaku tidak mengenal wajah para pelaku pencuri yang terekam di kamera.
Sebelumnya nggak tahu gitu. Jadi memang dia bawa anak itu, Bu? Iya bawa anak Dia ngambil gas itu, Bu, ya? ambil gas. Cuman udah sering hilang gas di sini, baru ini ketahuan, Bu, Baru ya? ini ketahuan. Jadi kira-kira berapa kerugian Ibu itu, Bu? Kalau kerugian saya sih kok dihitung-hitung sebelumnya udah banyak yang hilang. Kalau dihitung itu udah hampir 15 tabung gas gitu. Tapi kita nggak tahu yang ngambil dia cuma dia sendiri nggak tahu sebelumnya gini gitu kan. Sementara akibat aksi pencurian ini, pemilik grosir mengaku sudah mengalami kerugian jutaan rupiah sejak beberapa bulan lalu. Kini mereka berharap pelaku berniat baik dan mengembalikan barang yang dicurinya sebelum mereka menempuh jalur hukum. Pemirsa, puluhan kaum ibu di Kecamatan Hamparan Perak melakukan aksi protes terkait adanya dugaan penyelewengan anggaran dana desa Sialang Muda Hamparan Perak tahun 2022-2023. Kedatangan masyarakat yang didominasi kaum ibu-ibu ini ke kantor Kecamatan Hamparan Perak untuk mempertanyakan kasus dugaan penyelewengan anggaran dana desa di Desa Sialang Muda. Koordinator aksi Muhammad Husni dalam orasinya meminta pihak penegak hukum dapat memproses kasus dugaan penyelewengan anggaran pemerintah yang dilakukan Oknum Kades Sialang Muda Hamparan Perak. Dikatakan Kades diduga melakukan penggelapan dana proyek fiktif ketahanan pangan tahun anggaran 2022, bantuan kambing sebesar 191 juta, proyek fiktif 141 juta renovasi sekolah penggajian di Dusun 2, Desa Sialang Muda, dan penggelapan penggandaan makanan tambahan posyandu sebesar 82 juta rupiah. Dugaan manipulasi dalam pembagian BLT yang tidak tepat sasaran, serta dugaan penggelapan uang bedah rumah masyarakat miskin sebesar 5 juta rupiah per rumahnya. Ditambahkan Husni, dalam kasus ini, masyarakat juga sudah melaporkan ke Polres Pelabuhan Belawan. Aksi kita ini adalah aksi yang kedua. Kita menuntut adanya usut tuntas dana penggelapan, dugaan penggelapan dana proyek fiktif ketahanan pangan dan lainnya itu sebesar 561 juta totalnya, yang tidak jelas peruntukannya kemana. Jadi itu digunakan oleh Desa Sialang Muda, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Di tempat terpisah, Camat Hamparan Perak Jahar Effendi mengatakan apa yang menjadi tuntutan masyarakat desa tersebut akan ditinjau oleh camat dan dikoordinasikan terlebih dahulu ke pihak-pihak yang terkait. Ada beberapa hal yang disampaikan kepada kita tentang dugaan beberapa hal tadi tentang dana desa. Tapi kami sampaikan ini proses ini sudah sampai dengan ke inspektorat. Makanya kami tidak berhak menyampaikan sampai di mana urusannya, dan kami siap menunggu apa nanti hasil audit dari Inspektorat Kabupaten Deli Serdang. Dan ini biasanya kalau ada temuan, nanti teknisnya itu inspektorat yang melaksanakan dan akan kami sampaikan juga sama kepada desa. Setelah melakukan orasi, masyarakat akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Aksi demo dikawal pihak kepolisian, Polres Pelabuhan Belawan, dan Polsek Hamparan Perak. Pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan hadir untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, untuk mengantisipasi terjadinya kembali banjir langganan di pusat ibu kota penyambungan Mandailing Natal, puluhan petugas dikerahkan untuk mengerok sampah dan membersihkan saluran parit di sepanjang Jalan Protokol Willem Iskandar. Selama puluhan tahun, para pedagang menderita akibat banjir luapan air hujan dan sistem drainase yang buruk di depan lapak mereka. Banjir langganan yang kerap membanjiri lapak dan badan jalan lintas Sumatera ini membuat masyarakat enggan datang berbelanja. Kini pemerintah bersama perusahaan Jaya Konstruksi membersihkan sampah di parit sepanjang Jalan Protokol Penyambungan. Para petugas ini juga terpaksa masuk ke gorong-gorong untuk membersihkan tumpukan sampah yang menyumbat aliran parit tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya banjir yang kerap menggenangi bahu jalan dan lapak para pedagang di saat musim
musim hujan. Petugas berhasil mengangkut puluhan ton sisa sampah dan lumpur yang menjadi penyebab banjir di kawasan Kota Penyambungan. Mengangkut sampah dan sedimen. Sedimennya Bang ya. Supaya aliran sungai semua bisa ditembus air semua. Biar nggak satu arah lagi ke daerah Pasar Lama, khususnya ke air mata. Memang Bang kalau musim hujan di sini sering banjir ya. Sering banjir karena selama ini sedimennya udah menumpuk semua bercampur dengan sampah. Sementara itu dengan dibersihkan dan dikeruknya sampah serta lumpur diharapkan mampu mengatasi permasalahan banjir yang selalu menggenangi kawasan ibu kota Penyambungan. Pemirsa, akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Mandeling Natal, puluhan hektar lahan persawahan dan perkebunan warga di 2 desa terendam banjir dan terancam gagal panen. Puluhan hektar lahan persawahan warga Desa Aik Bingke dan Desa Huta Damai Kecamatan Penyambungan Utara Kabupaten Mandeling Natal terendam banjir luapan anak sungai yang mengakibatkan puluhan hektar kebun karet dan jagung warga di 2 desa tersebut terendam banjir. Banjir yang merendam persawahan dan perkebunan warga tersebut terjadi sejak kemarin hingga sekarang. Sulitnya air hujan surut dari lahan pertanian membuat tanaman padi dan kebun jagung terancam mati atau gagal panen. Banjir luapan di kawasan pertanian ini telah puluhan tahun terjadi setiap datang hujan deras, disebabkan buruknya sistem drainase yang mengairi lahan persawahan para petani di kawasan tersebut. Para petani berharap agar pemerintah daerah segera mencarikan solusi agar permasalahan banjir dapat teratasi agar para petani tidak selalu rugi dan gagal panen apabila musim penghujan datang. Karena memang bendungan di sana itu sudah memang rusak. Dalam hal itu, ya makanya air melimpah ke arah kemari. Oh, berarti diperkirakan lama surut air ini Pak ya? Iya, lama surut. Barangkali nggak surut ini 1 minggu ini, kecuali datang dari bandara itu kemarin itu kan ada dibuat beko itu untuk mengorek. Ada sekitar lebih kurang ada sampai ke sana 40 hektar ini. 40 Cuma hektar. yang terdampak lebih kurang 20 hektar lah yang Itu terdampak. tanaman padi semua itu Pak? Tanaman padi yang nanam jagung arah ke sana ya beda lagi. Sama perkebunan juga Ya Pak perkebunan juga, itu sudah nanam jagung itu ada juga sekitar 20 hektar juga yang hancur ini. Akibat banjir tersebut, masa panen petani di 2 desa terpaksa diundur dari waktu yang diperkirakan dan harus menunggu banjir kembali surut agar bisa kembali menanam padi yang baru. Pemirsa, harga beras di sejumlah pasar tradisional Kota Medan mengalami kenaikan yang cukup tinggi dan mengakibatkan permintaan pasar menurun drastis. Seperti di pasar tradisional Pendidikan Kecamatan Medan Timur, kenaikan harga beras sudah berlangsung selama 2 pekan terakhir, di mana sebelumnya harga beras untuk kualitas rendah dijual dengan harga Rp130.000, kini menjadi Rp135.000. Sementara untuk harga beras kualitas premium dibanderol dengan harga Rp145.000, yang mana sebelumnya hanya Rp140.000. Kenaikan harga ini dipicu oleh naiknya harga gabah petani dan di samping itu adanya gagal panen akibat musim kemarau pada tingkat petani di beberapa kecamatan di Deli Serdang. Kenaikan harga ini tentu berdampak pada menurunnya permintaan konsumen yang menyebabkan pasar menjadi sepi para pembeli. Salah seorang pedagang besar Rosmawati mengaku naiknya harga beras dalam beberapa minggu terakhir membuat pembeli jauh berkurang yang membuat pendapatan para pedagang jauh berkurang pula. Ia berharap agar harga beras dapat normal kembali dan transaksi jual beli di pasar tradisional kembali ramai. Sekarang jadi 68 ya 5 kilo. Kalau sekilo biasa 13 jadi 14. Sudah berapa lama kenaikan Ibu? 2 minggu. 2 minggu. Kalau stoknya gimana Bu? Stoknya masih lumayan ada lah. Oh, nggak terganggu ya Bu? Tapi harganya aja ya? Harganya naik. Kalau stoknya biasa. Minat pembeli sendiri saat sekarang ini Bu gimana Bu? Oh jauh kurang. Kurang Bu?
Akibat kenaikan beras yang terjadi, para pembeli yang biasa membeli dengan sejumlah besar mengurangi jumlah pembeliannya. Selain itu, para pembeli juga saat ini mencari beras dengan kualitas yang biasa. Ya, pemirsa, untuk menekan harga beras di pasar yang tengah mengalami kenaikan, Perum Bulog Cabang Sibolga akan memasarkan beras SPHP atau beras murah jenis medium. Pimpinan Cabang Pembantu Perum Bulog Sibolga Ahmad Fadli menjelaskan beras murah yang akan dipasarkan ini merupakan program pemerintah guna stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP melalui Badan Ketahanan Pangan Perum Bulog. Beras yang akan dipasarkan seharga Rp10.250 dengan berat 1 kg. Bulog meminta pedagang beras di pasar agar tidak menjual melebihi harga eceran tertinggi yang telah ditentukan Perum Bulog seharga Rp11.500. Dalam pemasaran beras, kantor cabang pembantu Perum Bulog Sibolga telah menetapkan aturan pembatasan pembelian yang dilakukan pedagang beras di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah dengan jatah 2 ton dalam 1 pekan. Saat ini persediaan beras di gudang kantor cabang pembantu Perum Bulog Sibolga mencapai 1.500 ton dan dalam waktu dekat akan bertambah sebanyak 1.000 ton dari Perum Bulog Sumatera Utara. Untuk menekan harga di pasar, jadi kita memasok beras-beras yang ada di Bulog, persediaan di Bulog untuk menekan harga itu. Harganya sendiri ya penembusan langsung di gudang Bulog itu per 1 September kemarin itu harganya Rp10.250 ya, per kilo. Dari sebelumnya? Dari sebelumnya Rp8.600 per kilo. Nah, dan pedagang atau penjual yang di pasar itu harus mematuhi peraturan HET-nya tidak boleh melebihi Rp11.500 pada masyarakat. Sementara itu memasuki minggu kedua bulan September, harga beras di sejumlah pasar di Kota Sibolga masih mengalami kenaikan, rata-rata berkisar Rp5.000 hingga Rp10.000 per karungnya atau Rp500 hingga Rp1.000 per kilogramnya. Di tengah naiknya harga beras, Perum Bulog Sibolga terus melakukan pemantauan harga di sejumlah pasar, baik di Kota Sibolga maupun di Kabupaten Tapanuli Tengah. Informasi lainnya dapat Anda saksikan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami akan segera kembali untuk Anda.
Pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pada musim pancaroba atau peralihan, anak-anak usia di bawah 5 tahun rentan terkena flu Singapura atau penyakit tangan kaki dan mulut yang merupakan penyakit yang sangat menular. Penularannya biasa melalui air liur, dahak, lendir, hidung, hingga kotoran. Penyakit flu Singapura disebabkan oleh virus genus Enterovirus. Spesies yang paling sering menyebabkan flu Singapura adalah Coxsackie-virus yang pertama kali muncul di Toronto, Kanada pada tahun 57. Flu Singapura yang dialami anak-anak usia di bawah 5 tahun dapat menimbulkan bintik-bintik merah dan berisikan seperti air. Menurut salah seorang dokter spesialis anak, Dr. Rida Putri Safi'i, biasanya anak yang terkena flu Singapura gejalanya adalah demam, sakit tenggorokan, nafsu makan berkurang dan badan terasa nyeri. Berawal dari bagian belakang, langit-langit mulut akan memerah dan pecah serta menjadi sariawan. Kemudian dalam beberapa hari bertambah dengan ruam kulit memerah di telapak tangan dan kaki. Juga ada kelainan pada selaput lendir dan kulit. Bintik merah juga akan timbul di bagian lengan tangan, tungkai, dan lipatan paha. Gejala yang timbul umumnya ringan sehingga dapat hilang dengan sendirinya setelah beberapa hari. Dikatakan Dr. Rida Putri, beberapa faktor resiko terserang flu Singapura karena tidak menjaga kebersihan sehingga virus terinfeksi ke tubuh dan berada di pusat keramaian sehingga mudah terjangkit oleh penyakit. Namun para orang tua tak perlu khawatir karena masa inkubasi hingga sakitnya akan mereda sekitar 7 hingga 10 hari akan sembuh. Penanganan yang bisa dilakukan para orang tua di rumah yakni dengan pemberian obat penurunan demam, istirahat yang cukup dan hindari makanan hingga minuman asam dan pedas karena membuat luka di mulut menjadi perih pula. Dihimbau agar anak diberikan nutrisi yang cukup dan jika demam tidak turun beberapa hari agar segera mengunjungi dokter. Kalau ditanya gejalanya apa saja, demam satu. Jadi gejalanya adalah demam, kemudian karena ini penyakit hand, foot, and mouth disease, jadi nanti akan tampak ruam kemerahan. Ruam kemerahan itu di mana? Di telapak tangan, di telapak kaki. Nah, untuk di mulut nanti kelihatannya seperti sariawan atau ulkus atau luka kecil di sekitaran di sariawan di mulut dan tenggorokan umumnya. Nah, makanya nanti anak-anak itu sering air liurnya banyak, jatuh, anaknya malas makan. Jadi karena rasa nyeri dan tidak nyaman di mulutnya. Nah, itu. Oke, untuk cara penularannya melalui droplet. Jadi kalau kontak dengan penderita yang sebelumnya menderita flu Singapura juga. Jadi droplet nih kita ngomong-ngomong biasa seperti ini bisa tertular ke kita dari droplet ludah yang ditularkan oleh pasien yang menderita flu Singapura. Dan pemirsa, informasi terkait flu Singapura tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian hingga kebersamaan Anda. Saya Muhammad Azhar Nasution. Selamat siang, sampai jumpa.